dari kemarin siang, sore sampai tengah malam banyak yang bertanya soal case yang terjadi di Pancaran Kasih kemarin, ya. Jadi yang case yang di Pancaran Kasih kemarin sebenarnya kan kawan-kawan saya yakin sudah baca juga kan klarifikasi dari Dokter Franky, Direktur dari Rumah Sakit Pancaran Kasih, bagaimana kronologis terjadi kemarin. Jadi sebenarnya yang saya sebagai mewakili pemerintah memohon supaya kejadian-kejadian yang kayak kemarin jangan terulang kembali. Kita introspeksi diri masing-masing dari pihak pemerintah, dari Satgas, dari juga masyarakat. Juga mari kita cooling down, kita jangan dengan hati panas, kepala dingin. Tolonglah kita sama-sama kita bahu-membahu untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi dari pemerintah, Satgas Kota Manado menghimbau masyarakat, tolonglah kita kooperatif. Kami juga sadar, tahu, pasti suasana tidak enak kalau kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi tolong dengan pandemi sekarang, mohon dengan sangat saya bermohon, mari kita berjiwa besar, memaklumi dengan keterbatasan, dengan keadaan sekarang, kita mengurangi untuk ada perasaan curiga atau apapun, kita mengikutilah protap COVID-19 ini supaya kita bisa mempercepat pemutusan rantai COVID-19 ini. Karena banyak juga masyarakat sudah merindukan minimal kita bisa menjadi provinsi yang kesekian untuk masuk ke tatanan new era, tatanan yang baru. Nah, jadi kalau kita mau menuju ke sana, tolonglah jangan sampai ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang kayak kemarin, mohonlah untuk kita berhati besar, kita percayakan semua kepada tim medis, percayakan semua kepada pemerintah untuk mengantisipasi yang terbaik. Hari ini saya tahu juga pagi ini ada terjadi juga di Pancaran Kasih, di Rumah Sakit Pancaran Kasih, tapi terima kasih dengan persuasif, dengan pendekatan yang baik, akhirnya tadi pagi bisa didapat solusi yang bagus. Jadi pasien sudah dilakukan dengan protap COVID dan sudah dilakukan pemakaman. Jadi kalau protap itu, ini kita fokus aja ke yang case kemarin ya, maksudnya supaya kita case kemarin. Jadi kan kita udah baca lah di akun FB-nya Dr. Franky kan, itu kan beliau kalau saya baca sekitar lalu, itu juga kan kalau untuk kawan-kawan kita yang umat muslim, itu kan kalau tidak salah di akun FB-nya Dr. Franky juga udah menjelaskan secara detail, yang mana itu beliau juga menyatakan itu mereka juga berdasarkan ada fatwa dari MUI kalau tidak salah, MUI ya kalau tidak salah, ada pasalnya poin 7 atau poin berapa lah. Di situ juga kan memang itu dimandikan, tapi yang memandikan itu dari pihak Ustadz atau dari pihak yang kaum muslim yang sesuai dengan protapnya. Jadi itu memang, jadi makanya ini berhubungan dengan kemarin yang bilang amplop itu kan, kalau kita baca aja di akunnya. Jadi amplop itu bukan amplop sogokan atau apa. Jadi ada protap yang mana itu kan untuk biaya untuk contoh, mau untuk memandikan dan lain-lain itu kan ada dia punya, dan itu ada di fatwa MUI. Jadi itu ada protapnya di situ. Jadi itu jelas banget. Makanya sebenarnya saya bilang itu udah ada dijawab oleh Dr. Franky sendiri karena beliau yang direktur rumah sakit sana. Cuman karena itu kita karena di sana rumah sakit Pancaran Kasih juga masuk di gugus tugas Satgas Kota Manado. Jadi saya hanya mengklirkan saja itu kan. Jadi itu ada di sana. Jadi kalau dibaca di situ kan ada 3 amplop, yang mana kata biasa itu dikasih ke Ustadz, ke yang mendoakan, apa yang memandikan. Cuma waktu itu menurut FB-nya Dr. Franky karena yang datang hanya 1 orang, jadi katanya ya sudahlah, kalau mau diambil itu istilahnya rumah sakit ya silakanlah. Nah tapi
masuk ke ranah itu, nanti kan silakanlah umpama contoh, kalau memang ada ranah itu, ya silakan. Maksudnya mau dibawa ke ranah hukum atau apa, tapi tidak mengharapkan sampai ke sana. Tapi kalau daripada gonjang-ganjing, kalau mau ke sana silakan, tapi tidak diharapkan menuju ke sana. Jadi saya rasa itu ada programnya, ada dari fatwa UMI untuk kalau pasien-pasien ini dari pihak agama tertentu, mereka mengikuti sesuai dengan fatwa-fatwa atau sesuai dengan aturan dari agama-agama tertentu. Mereka bisa minta, kalau kawan-kawan juga mau konfirmasi dengan kawan-kawan direktur, mereka juga silakan, untuk mereka akan membuka apa adanya. Untuk itu tidak ada yang dibisniskan, tidak ada yang isu-isu yang beredar itu katanya berapa ratus juta atau apa, itu tidak ada. Dan silakan kawan-kawan, mereka terbuka kok, bisa dikonfirmasi ke direktur-direktur rumah sakit yang ada sekarang. Jadi saya mohon lagi, tolonglah bantu kita semua, kita dengan bijaksana, kepala dingin, marilah kita jangan dengar-dengar yang isu-isu yang hoax atau isu-isu yang menyesatkan. Kita dengar dari kawan-kawan media ini yang resmi-resmi untuk menenangkan juga ke masyarakat. Mohon juga atas nama pemerintah kota juga, Pak Wali Kota dan Pak Wakil, meminta tolong untuk menghimbau ke teman-teman media untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar, supaya makin cepat untuk kita masuk ke tatanan yang normal, new era itu. Tolonglah, karena kita udah bosan semua dengan di rumah terus. Tapi kalau kita nggak bisa kooperatif atau kita nggak bisa kerjasama, akan makin lama kita akan mempercepat pemutusan rantai COVID-19 ini. Dari Satgas juga kan, yang kita tahu semua terdiri juga dari aparat TNI Polri selain Pol PP. Nah, jadi memang kemarin juga bukan saya mencari alasan, tidak, tapi kemarin juga kan yang seperti teman-teman tahu juga, aparat juga udah turun di sana. Cuman kan tidak menyangka semasif begitu, sebanyak yang masa yang turun gitu kan. Jadi kalau kita lihat video-video yang udah viral kan, setelah diberi announcement yang mana ada maaf, ada songgokan dan lain-lain, jadi makanya masa lebih terprovokasi. Jadi mohon tidak ada bosan-bosan saja. Mohonlah kita semua, marilah kita saling percaya, tidak ada yang curiga-curiga. Kita bantulah pemerintah. Karena kemarin juga tim dari TNI Polri udah turun, udah ada buktinya juga. Tim dari Satgas juga, tim dari Dinkes juga udah turun semua. Tapi mohon maaf, dengan masa yang begitu banyak, akhirnya terjadilah pengerusakan di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Terima kasih.